ini menjadi kesukaan hati kami, ya Tuhan Yesus. Kami ingin mengerti bahwa hidup kami hanyalah sementara di permukaan bumi ini. Ada waktunya Tuhan menjemput kami. Ada waktu lahir dan ada waktu untuk pergi. Ada waktu tertawa dan ada waktu untuk menangis. Ada waktu berbahagia dan ada waktu untuk berduka. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkati kami semua, dan khususnya pengantin hari ini yang akan menerima peneguhan nikah. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin semuanya. Tapi hambamu, khususkan hambamu dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Kami mohon diam tenang dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Horas. Baru agak angkas tadi. Somona julun. Somona tiga bereng buhi. Tapi agak tidak dulu. Ya. Kalau begini, data-data di Burung Binong, Selio Burung, Tulu. Mengalir itu asmana suri, semua batunya. Naroha. Ale kalau begini, ise calon kan? Nakin semua mahiu perasaan. Ale kalau begini, ise calon, nak ala negara lain. Banyak yang negara-negara luar yang alani luar Indonesia, alani ada. Begini calon ini hamba Tuhan, keluar juga dari hamba Tuhan. Itu yang terpenting. Karena hidup ini hanya sementara waktu itu. Bukan karena saya hamba Tuhan, tapi saya percaya kalau dari keluarga hamba Tuhan dia pastilah bisa dibimbing bohong kita ini. Yang setuju katakan ya, kurang tuh ulang tuh laut tuh luar mau nikah PGB susah ya. Tapi saya percaya, saya sudah titipkan juga, saya sudah ngomong berjamin bahwa itu saya ini my sister ya, pastilah bisa dibimbing ya, pasti saya pakai terjemahan dari malam. Saya nggak tahu bahasa Inggris, cuma Yesus dan Nur yang saya tahu. Jadi ternyata jangan jadi lemas kita gara-gara itu. Sekarang canggih. Ternyata dia punya handphone bisa translate. Ya, handphone saya coba dari malam saya sampai jam 11 saya otak-atik gimana caranya supaya bisa ngomong bahasa Inggris handphone saya sendiri. Ternyata tidak bisa. Pilih handphone kami. Tapi saya sudah translate, saya sudah titipkan si Jentina ini ke Benjamin. Saya bukan cuma titipkan dia supaya hanya sebagai istri, tidak. Saya tidak hanya titipkan dia hanya sebagai pendamping, tidak. Tapi saya katakan, kalau kamu ada di tengah-tengah pelayanan, maka itu saya ini juga harus terlibat di tengah-tengah pelayanan. Kalau kamu cinta Tuhan, dalam pelayanan penginjilan kemana-mana, maka saya bilang itu saya ini juga harus ikut terlibat di pelayanan penginjilan ini, supaya jangan cuma bicara aja masuk surga. Ya, tapi saya mau juga itu saya ini juga atau rumah kami ini sampai kepada tujuan yang besar. Baik Bapak Ibu, tema khotbah hari ini hidup untuk Tuhan. Ya, hidup untuk Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita perbuat biarlah semuanya untuk Tuhan. Saya baru tadi lagi mau santai dan chat. Ada yang
ibadahnya dibersihkan. Nah, ini kadang-kadang orang Batak, saya udah paham, apalagi mohon maaf lah berlebihan kalau turun, budubuinya, ya, budubuinya, langsung dari terperna, tangguh ya makna. Di setiap rumah punya aturan, ya, punya etika, punya attitude. Dan kita nanti pulang jam 1, kalau nggak jam 1 jam 2 kita pulang dari sini. Jadi acara parade kita mulai dari jam 2. Ya, Bang, di dokter keluarga, bulu bersihkan megari. Jadi baru sih, bulu kan mulai kita langsung apa? Gitu, ya kan? Orang kita, jangan langsung terserah sama surat nikah. Nah, bulu nama tentang surat nikah itu bicara. Jadi saya mau kasih tahu bahwa dalam pernikahan ini bukan cuma surat nikah yang dicari. Makanya banyak yang berantakan gara-gara apa? Karena ibadahnya salah. Makanya saya katakan cari Tuhan, hidup untuk Tuhan. Itu utamakan dulu menjadi dalam dasar dalam rumah tangga, dalam keluarga orang Kristen. Ya, supaya jangan hanya cari uang. Kan yang di pikiran kita cari uang, nggak kaya juga. Nah, siang malam mengadu hebat, tunggu semua ini, tunggu berbeda di keluarga. Gelek pesta lurus, apa yang kita terima. Jadi saya mau kasih tahu tekankan, sekali lagi panjang lebar tadi malam bicara dengan Benjamin, meskipun pakai translate, tapi saya katakan jangan biarkan saya bilang adik saya ini tidak mengenal Tuhan dengan baik, tapi saya titipkan untuk Benjamin supaya dibimbing benar-benar. Saya percaya dan dia sudah tunjukkan beberapa foto ke saya bahwa orang tuanya juga gembala, abangnya juga gembala. Saya katakan, sudah saya tidak ada yang perlu saya ragukan lagi. Kalau biasanya orang tua saya meragukan, jangan-jangan sudah menikah 3 kali. Ya, jadi Indonesia ini jadi tempat mereka untuk melampiaskan hal-hal yang tidak baik. Mari kita buka dulu. Mana yang akan tolong operasikan laptop kita ini. Ya. Hidup untuk Tuhan. Mari kita buka Mika 6 ayat 8. Mika pasal yang ke-6. Bisa ya. Bisa ya, dioperasikan. Kalau nggak bisa, ganti dengan Yonatan supaya cepat. Kalau pintunya dengan di sini suara dari luar. Mika 6 ayat yang ke-8. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, ya. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Ada 3 hal bagaimana kita mencintai Tuhan. Ada banyak juga yang kita menjadi plesetkan tentang hal cinta terhadap Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengatasnamakan pelayanan. Saya selalu ingatkan, jangan pakai, ada nggak yang melayani di gereja di sini? Sikit-sikit pelayanan. Cinta itu harus yang pertama kepada Tuhan, yang kedua adalah keluarga, baru yang ketiga adalah pelayanan. Bukan pelayanan dulu baru keluarga. Undang-undang mangalopa, masalah mangalopa wanibutet. Sonariau singilau. Sonariau lagi bertugas. Dia sangat mangalopa.
Saya mau katakan bohong itu pelayanan. Ya. Jadi harus adil, harus betul-betul dengan mengatakan adil dalam kehidupanmu di tengah-tengah pelayanan. Itulah yang dikatakan cinta Tuhan, cinta keluargamu. Maka sama saja engkau sedang mencintai Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan kupas di sini. Yang pertama adalah berlaku adil, harus adil. Ya, semuanya memang buat Tuhan, hidup untuk Tuhan, bangun pagi buat Tuhan, pulang kerja buat Tuhan. Segala sesuatu kita harus mengatakan Tuhan di atas segalanya, bukan nasib. Masih ada yang percaya nasib di sini? Kasihan si nasib, namanya si nasib. Dikit-dikit nasib. Begitu ditanya si nasib, buaya bohong, apa namanya sih? Saya ingin katakan tidak ada yang kebetulan di permukaan bumi ini, semua dalam perencanaan Tuhan. Tidak ada yang tiba-tiba. Itu sebabnya kita harus mengatakan diri kita bahwa segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita harus adil dalam memberikan waktu kepada Tuhan. 6 hari dikasih Tuhan waktu untuk kita bekerja, melakukan segala sesuatu. Masa kan 1 hari kita tidak bisa kasih waktu? Ya, terus. Hari yang ke-7 ibadah. Saya juga kerja di sebuah PT, perusahaan sekarang. Tapi kalau hari Minggu, saya bilang dipecat dari sini, saya nggak peduli. Saya butuh uang, Tapi kalau hari Minggu, bukan karena saya kebal, saya dari dulu juga begitu. Tapi kalau hari Minggu, mohon maaf, saya mau kasih waktu untuk istirahat, badannya juga untuk istirahat, dan juga kita waktu untuk Tuhan. Adil, jangan semua pada waktu susah. Ingat betina, jangan waktu susah saja kau berdoa, kau cari Tuhan. Banyak pergumulan yang harus sedang kau geluti ke depannya. Salah satunya adalah beda negara, budaya, adat istiadat. Ya, banyak hal yang kau harus pelajari ke depannya. Bagaimana kau mengenal si Benjamin ini? Ya, bukan berarti dia keluarga daripada hamba Tuhan tidak punya celah. Dia juga manusia. Orang tuanya manusia, abangnya juga masih manusia. Manusia biasa yang makan nasi mungkin. Kalau di sana mungkin makan roti, nggak tahu saya makan apa di sana. Ya, Pratan lebih terkenalnya. Tapi ingat, dia masih manusia. Dia mungkin nanti satu kali masih ada emosi, ada marah. Ya mesti harus belajar. Saya sudah kasih triknya. Kemana pertama ngadu? Langsung ngadu ke itu omong. Ada video, isi bilang kalau pas habis juga. Warna mau itu, kasa-kasa harus Shopee. Bisa nggak semua foto Shopee? Karena luar biasa loh kapan Shopee. Hidup pelayanan Shopee. Ya kan? Sabarnya melebihi batas. Apalagi dari keluarga kami, keluarga besar. Ya, itu berapa katanya. Begitu ya, Abang Enda. Persoalan akhlak. Nah, itu betul-betulnya kita. Ya, masih butuh waktu. Jadi jangan kemana kau ngadu, saya sudah kasih tahu lebih dahulu. Ya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga ke depan, langsung lapor ke keluarga. Ya, nggak mungkin juga keluarga bisa langsung kucuk-kucuk langsung ke India untuk cari solusi. Kita harus tahu. Yang kedua adalah mencintai kesetiaan, setia sampai akhir. Kalau memang sudah umurmu setia, maka ini adalah pilihanmu, tidak dipaksa. Karena itu doang tadi. Jangan di penoto dah. Berarti ini pilihanmu. Apapun yang terjadi, saya minta dan saya berharap kau tetap belajar
ya, untuk berdoa. Saya percaya Benjamin akan membimbing bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan yang baik. Ya, saya nggak bisa sampaikan ke si Benjamin. Ada yang bisa translate ya? Yo, bisa translate ya? Saya cuma tahu ya semua aja. Saya yang bisa bahasa Inggris. Ya, yang pastinya belajar. Hai manusia, telah dikatakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan. Apa yang dituntut Tuhan? Pertama adalah kita harus adil. Yang kedua adalah mencintai pasangan seperti apapun bentuknya. Jangan waktu kita masih baru mau menikah bilang begini, kaulah gantengku, kaulah segalanya, gara-gara kau banyak utangku. Ya, jangan nanti setelah kau menikah 1 tahun sekali lagi langsung mukamu cemberut dan jelek. Bukan ini loh Pak. Kemarin si Jentina, saya rahasia sedikit boleh. Dia bilang begini, ini yang butuh dulu. Aku mau dapat yang bisa membimbingku ke kerohanian yang baik, supaya aku bisa makin dekat dengan Tuhan. Emangnya segampang itu, ya kan? Kalau disuruh penginjilan, disuruh jalan kaki dari sini ke simpang ABC sana, lalu kau bilang nanti, ada Pak tapi video, kereta api, lebih sulit kehidupan. Kalau secara finansial kadang-kadang lebih sulit hamba Tuhan daripada, ya. Saya dengar tadi malam Bible study, ya. Dia lagi belajar Alkitab sekarang, lagi belajar. Saya tahu berarti dia akan ke depannya, saya sudah tahu kemana tujuannya dia. Tujuannya dia bentar lagi akan menjadi gembala juga, jadi hamba Tuhan juga, akan buka gereja, ya. Jadi siap-siap. Makanya saya bilang sama Argentina, bentar lagi akan dipanggil kamu di gembala, nanti kalau kita KBP dinamkan kita, gitu kan. Sudah harus siap-siap, ya. Supaya terheran-heran dan keluarga ternyata ada dipanggil Tuhan, ya kan, jadi inang pandita, meskipun bukan di negara Indonesia ini, mestinya keluarga senang. Amin. Ya. Setiap apapun terjadi, waktu akan memproses semuanya. Yang terakhir adalah rendah hati. Kenapa tuh jerami di India? Nah, orang misi itu, kan? Oleh sangalang misi berjuang. Untuk menangkap si Benjamin, buru jerami ini sengkolo. Nah, boleh syukuran untuk yang kepada kamu mengapi. Aku di sana, bye bye kopi. Tapi ingat, air matamu jangan air mata cengeng. Tahu air mata cengeng? Air mata yang sia-sia, air mata yang hanya nangis sia-sia. Tahu air mata? Sedikit-sedikit nangis. Tapi mari tampung air matamu jadi air mata yang berharga di mata Tuhan. Kalau ada masalahmu, mari kau berdoa. Ya. Ada kesulitan, berdoa, menangis. Doakan suamimu, doakan keluarganya. Ya. Doakan semua keluarga, meskipun apa kau harus belajar rendah hati. Kamu setiap yang katakan, inilah yang kupilih. Sekali cinta, maka akan selamanya mencintai. Ya, meskipun harus menyeberang jauh di sana, tapi ini adalah pilihan hidupmu. Ya, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan tunjukkan buru jerammu di sana. Ya, tidak ada yang mengampinimu. Kalau telepon adikmu, mana kan dia yang bersama dengan dia? Ada yang suka sama-sama datang ke sini. Oh, di belakang sana, kenapa? Tidak bisa dibantunya kau. Dia paling hanya bisa ikut juga nangis. Tapi kalau kau menangis di kaki Tuhan, air matamu sungguh berarti di hadapan Allah, dan keluargamu akan menjadi tetap bahagia selama.
Bahagia itu dibentuk, jangan ditunggu. Ya. Saya mengingatkan juga kepada keluarga-keluarga, apalagi kita orang-orang Batak ini. Waktu merdoan tuh, saya dari kelilingnya, Pak, Ma, mulai umur 25, 40. Hei, inang nisyaha, amang nisyaha, mulai tidak ada etika dan etika. Ya toh? Apalagi berharap waktu mahalan ekat, nampak mengirim santik. Semua dokter Benjamin segalanya buatku. Kau bela-belain harus menyeberang. Ya, ternyata seleksi alam menyaksikan bahwa jodoh bukan di Indonesia tapi di India. Tapi saya percaya ini yang terbaik. Ya, saya yakin Tuhan akan menolong rumah tanggamu dan akan memberkati keluargamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, kedepannya dalam rumah tanggamu, Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu. Ada kuasa Tuhan menopangmu, ada firman Allah yang akan memberkatimu, ya, yang akan menolongmu setiap saat. Takut akan Tuhan. Sekali lagi, belajar berdoa. Ya, belajar berdoa, belajar berdoa, belajar berdoa. Ya, belajar tunjukkan juga seperti yang di live itu, saya senang juga. Tunjukkan berhobinya kepada hal yang positif. Apa itu? Kata lo Faisal Naimbai. Baru Nabi Nada bilang ini ciri khas. Ibu juga ada mau kok? Bisa ya? Tunjukkan ini Nabi Nada. Boleh dibentuk budaya Yahoo, anak-anak oleh dia. Kok? Ya, mudah. Kalau nama Ismail dia lakal. Itulah, jadi konturo kas berhobi. Kota lo palak khusus apa ini? Ini lo kas kami berhobi. Ya, menurut orang yang aneh untuk lo polpa untukku. Sebentar lagi kau akan cium bau-bauan yang aneh-aneh ini. Belum pernah masakan itu. Belum terima. Belum pernah masak masakan India. Makan masakan India. Belum. Awal jalan. Jalan itu bulu busuk makin dua potong dah. Kalian belum ngomong ke semua terus bulu kirim dua potong. Karena harus beradaptasi dia makan makanan India sudah manis, pakai gula lagi, pakai madu lagi, pakai madu, gula manis, gulai, pakai madu lagi. Ya, itulah masakan India. Ya, jadi harus belajar beradaptasi dengan semuanya. Tetap rendah hati, jangan komplain. Kayak mana yang masakan ini? Gak enak ini, jangan itu. Kalau diusir dari sana berenang tak akan sampai ke Indonesia. Ya, jadi saya berharap ini adalah pilihanmu dan Tuhan menolongmu, Tuhan menguatkanmu dan support yang besar ya dari saya sebagai ibumu, dan sebentar lagi kita menjadi rekan kerja sepelayanan. Saya percaya bahwa si Benjamin ini bukan kali yang pertama akan datang ke Pulau Batam. Dan ini akan sering-sering dia. Sebentar lagi kita akan ngobrol, saya juga akan ngobrol dengan keluarganya, bagaimana saya bisa juga memadukan lagi pelayanan pekerjaan Tuhan di antara kami. Saya juga sudah banyak sekali. Saya sering ke Malaysia, Singapura, bersama-sama dengan orang-orang kita India, pelayanan orang-orang India. Ya, Tuhan menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua.